Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi dakwah di dalam surat Ali Imran ayat 114 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kamu ada kelompok, ada umat yad'una ilal khairi, yang selalu berdakwah, mengajak ke kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'rufi, menyuruh, menganjurkan kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, sebaliknya mencegah, menghalangi perbuatan-perbuatan yang munkar atau kemungkaran-kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka itu yang akan mendapatkan kemenangan, keberhasilan di sisi Allah. Tentu juga di tengah-tengah manusia akan dianggap orang yang berhasil, orang yang baik, orang yang membawa manfaat jika dia masuk ke dalam kelompok atau umat yang selalu berdakwah, mengajak kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf, perbuatan yang positif, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang munkar. Mudah-mudahan makin banyak orang-orang, ya ustadz, ulama, kaum muslimin pada umumnya yang terdorong untuk ikut kelompok umat, kelompok muslim, kelompok mukminin yang yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Namun perlu disadari dan dibedakan antara dakwah yad'una dengan kesediaan memeluk agama Islam yang didakwahkan, yang diserukan, yang diajarkan, yang diceramahkan. Yad'una ilal khairi itu tidak boleh disertai dengan paksaan. Karena itu dalam surat Al-Baqarah ayat 156 dinyatakan la ikroha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk agama. Di sini karena bentuknya ma'rifah, yang dimaksud adalah masuk agama Islam. Dakwah disampaikan kepada siapa saja, di mana saja, tetapi mengenai diterima atau tidaknya tergantung kepada orang yang mendengar, yang mengetahui adanya dakwah. Tidak boleh ada misalnya menggalang kekuatan, berdakwah tapi disertai dengan ancaman. Siapa yang tidak ikut akan diancam dengan kekerasan misalnya. Itu tidak boleh. Jadi bedakan antara ya dakwah dengan perang. Perang itu misalnya muslimin dengan non muslim, itu bukan karena dakwah, karena musuh. Ya, ada yang memusuhi umat Islam, lalu terjadi peperangan. Itu perang itu bukan dakwah, tetapi itu bela diri terhadap yang memusuhi. Kalau dakwah ini dalam keadaan damai dan harus selalu damai.
Lalu ada patokan qad tabayyana rusdu minal ghayy, sebenarnya sudah sangat jelas kebenaran dari kesesatan. Kebenaran, kebaikan yang positif itu sudah jelas. Kesesatan juga yang negatif sudah jelas. Ya, dari depan sampai ke 100 episode lebih ini saya berbicara soal kebenaran, kema'rufan di samping yang sesat atau kemungkaran. Famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi, siapa yang bersikap kufur, ingkar, menolak togut, setan, ya, perilaku setan, ajakan setan, tapi sebaliknya wahyu mimbillahi, yakin betul beriman kepada Allah. Orang yang bersikap begini yaitu tidak mau bersahabat, tidak mau mengikuti ajakan setan, di sisi lain beriman kepada Allah secara penuh, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, ia telah bersikap berpegang kepada tali yang sangat kuat, lan fisomalaha, yang tidak akan pernah putus, yang tidak akan pernah pudar, atau yang tidak akan pernah melemah. Tali itu yaitu tali yang ditandai dengan di satu sisi tidak mau mengikuti ajakan setan, di sisi lain kuat betul beriman kepada Allah. Inilah jalan yang kuat, yang tidak mudah putus. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Allah mendengar siapa yang menjelaskan kebaikan, mencegah keburukan. Allah mendengar. Allah mendengar, tahu persis siapa yang mendengarkan dan mengikuti ajakan setan, siapa yang tidak mau. Allah juga mengetahui, mendengar dan mengetahui sepenuhnya siapa orang yang beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Tentu saja kita perlu berusaha untuk bisa termasuk golongan faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, telah berpegang kepada tali yang kuat. Nah, di depan telah dikemukakan ya, baik ulama umaro berkewajiban untuk menegakkan yang baik dan menjauhkan, mencegah dari kemungkaran. Tapi juga sudah diungkapkan kenyataan masih ada saja yang terbalik, mengikuti yang ma'ruf tidak mau, dia lakukan yang mungkar. Dan untuk ini diperlukan adanya juru penerang untuk tetap mengumandangkan, mengajak kepada yang baik dan menjauhkan dari yang munkar. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang berpihak kepada yang tepat, yaitu amar ma'ruf, nahi munkar. Ma'ruf itu dimulai dari niat yang baik, pikiran yang baik, perbuatannya yang baik. Mungkar juga begitu. Mungkar dimulai dari niat, keinginan yang buruk, berpikir buruk, perbuatannya buruk. Beda. Ya. Kita akan selalu membedakan antara yang ma'ruf dengan yang mungkar, yang baik dengan yang buruk, dan akan selalu bersama-sama untuk berupaya menanamkan dan mengajak mengamalkan yang ma'ruf, yang baik, sebaliknya menjauhi sejauh-jauhnya yang mungkar atau yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.